Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pada majelis ke-8 dari pembacaan kitab Tanbihu Dawil Uquli Salimah ila Fawaida Mustambatatin min Sitatil Usulil Azimah. Ini adalah syarah usulul sittah oleh Syekh Ubaid bin Jabir bin Abdillah al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kita sampai ke perkataan al-aslu sani al-amru bil ijtima'i ala dini. Pokok prinsip kedua adalah perintah untuk bersatu di atas agama. Amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha anit tafarruqi wa naha anit tafarruqi. Fabayyanallahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhul awamu wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku wa dzakara annahu amaral muslimina bil istima'i fid dini wa nahahum anit tafarruqi fihi wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dzalika. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuli dini wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fi dini wa sara al-istima'u la yaqulu bihi illa zindiqun aw majnunun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu di atas agama dan melarang dari perpecahan. Maka Allah menerangkan atau menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang gamblang, yang bahkan dipahami oleh orang-orang awam, dan juga melarang kita agar tidak menjadi seperti orang yang berpecah belah, berselisih sebelum kita, maka mereka binasa. Yang menyebabkan mereka binasa karena perselisihan dan perpecahan. Dan juga menyebutkan bahwasannya kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu di atas agama dan juga melarang mereka dari perpecahan di dalam agama. Dan bertambah pula semakin jelas sebagaimana yang datang dari sunnah minal ajabil ujab, dari sesuatu yang menakjubkan, mengherankan dalam perkara tersebut. Kemudian summa saral amru, kemudian perkaranya menjadi berubah, bahwasannya perpecahan, pertikaian, perselisihan pada masalah pokok-pokok agama dan juga cabang-cabangnya, ini adalah ilmu dan fikih di dalam agama. Dan sedangkan persatuan ini tidaklah dikatakan kecuali oleh orang yang zindik atau orang gila. Penjelasannya, hadzal aslu alladhi huwal aslu sani minal qawaidil mustanbatati minal kitabi wa sunnati lid dalalati ala kamali qudratillahi wa kamali hikmatihi wa hadyihi yatadhammanu iddata mabahisa. Syarah penjelasan prinsip ini, pokok ini, usul ini, yang merupakan pokok kedua, prinsip kedua dari kaidah-kaidah yang diambil dari kitab dan sunnah. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah dan juga kesempurnaan hikmahnya dan juga petunjuknya. Prinsip ini mengandung beberapa pembahasan. Al-mabhasul awwalu ma'nal amru wa nahyu lughatan wa istilahan. Mabhas atau poin pertama adalah
makna, arti dari perintah, larangan secara bahasa dan secara istilah. Makna al-amru wa nahyu. Fal amru fil lughati yutlaqu ala ma'nayaini ahadahuma ala ma'nayaini ahadihima al-fi'lu wal halu wasya'nu wal akharu talabul fi'li. Perintah, amr, ini di dalam bahasa Arab ini digunakan untuk dua macam makna. Yang pertama adalah fi'il, hal, sya'n. Ini perbuatan. Yang kedua yang disebut dengan amr ini adalah permintaan untuk melaksanakan perbuatan, talabul fi'li. Wastilahan talabul fi'li bil qawli dali alaihi ala jihatil isti'la. Secara istilah ini adalah permintaan untuk melakukan perbuatan ya dengan ucapan yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut ya, dan ini dilakukan ala jihatil istilah dari sudut pandang atas, orang yang lebih atas kepada orang yang lebih kepada orang di bawahnya. Wa nahyu fil lughati ma'nahu al-man'u wa minhu sumiyal aqlu nahyatan li'annahu yamna'u min irtikabil qabihi qaulan aw fi'lan. Sedangkan an-nahyu atau larangan ini maknanya adalah mencegah. Makanya di akal itu dinamakan nahyah karena akal itu akan mencegah seseorang dari terjerumus kepada hal yang qabih, kotor, yang jelek. Dan ini dilakukan secara qaulan, ucapan, atau fi'lan, atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah huwa talabul kafi anil fi'li bil qawli dali alaihi ala jihatil istilah. Hampir sama dengan pengertian amr. Apabila amr itu perintah untuk melakukan perbuatan, maka nahyun atau larangan itu adalah perintah untuk menahan diri, tidak melakukan perbuatan. Kita lanjutkan. Walaysal bahsu fi siyagil amril asliyati wa nahyil asliyati mahalu bastin huna, lakin sanat ta'rifu min khilali man wariduhu minan nususi ala ba'di siyagil amri wa nahyi hatta yatadahal maqsudu. Dan bukanlah pembahasan kita di sini adalah tentang siyak atau bentuk-bentuk perintah atau bentuk-bentuk larangan. Ini bukanlah mahal tempat kita membedahnya di sini. Akan tetapi kita akan mengetahui dari sudut pandang nas syariat ya, kita akan mengetahui dari beberapa bentuk perintah dan larangan hingga akan menjadi jelas tujuan yang akan kita capai. Apa itu larangan? Apa itu perintah? Li'anna syaikha rahimahullahu ta'ala qala annallaha amarana bil istima'i ala dini wa nahana 'anit tafarruqi fihi fa nuhibbu an nubayyina min khilali isti'aradin nususi ma yafhamu minhul amra wa ma yafhamu minhum an-nahya li'anna al-amra ahyanan yakunu bi fi'lil amril ma'rufi bisiyagil asliyatil arba'i wa nahyu yakunu bisiqatin nahyil asliyati wa ahyanan yakunul amru wa nahyu bi ghairi siyagil asliyati.
Ya, karena Syekh rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama dan melarang kita dari perpecahan, perselisihan di dalamnya. Maka kita ingin di dalam penjelasan ini nubayin menerangkan dari sudut pandang isti'rad, membawakan nas-nas apa yang kita pahami dari al-amr atau perintah. Apa saja perintah dan apa saja larangan, karena perintah ahyanan terkadang ini dengan melakukan amar ma'ruf dengan bentuknya ya bisiak siak dengan model perintah yang 4, dan juga larangan dengan model bentuk ungkapan larangan, dan juga terkadang larangan perintah dan larangan itu tanpa siak, tanpa model bentuk kalimat tertentu. Kemudian poin yang kedua, al-mabhasus tsani fi dzikril ayati dzalati ala wujubil istima'i fid dini. Poin kedua adalah penyebutan ayat-ayat yang menunjukkan akan wajiban untuk bersatu di dalam agama. Fal ayatul ula min surati Ali Imran wa hiya qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tahtadun. Ayat yang pertama adalah dari surat Ali Imran, adalah firman Allah Ta'ala ya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah ya, dan jangan berpecah belah, jangan berselisih. Wadhkuru, dan ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan antara hati kalian, dan dengan nikmat tersebut kalian menjadi bersaudara ya, sampai akhir. Fasyahidu, syahid, kita ambil syahidnya. Fasyahidu minal ayati qauluhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Syahidnya yang kita ambil adalah pada potongan ayat wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan jangan berpecah belah. Wa huwa amrun bil istima'i ala dini wa nahyun anit tafarruqi fihi wa hadhil ayatul karimatu nadhiruha min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Muslimun fi sahihi wa ghairihi min tariqi Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasahu man walahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum salasan kila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersatu di atas agama, dan juga larangan
berpecah belah di dalamnya. Dan ayat yang mulia ini nadhiruha min sunnati, ya, penjelasannya di dalam sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga selain beliau dari jalan Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya, yakni Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, puasanya dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian 3 dan juga membenci lakum bagi kalian 3, yakni Allah meridhai atas kalian, bagi kalian, meridhai maksudnya mewajibkan bagi kalian untuk mengibadahinya dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, dan juga agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dan juga jangan berpecah belah, dan meridhoi kalian, mewajibkan kalian untuk tunasahu, memperbaiki atau saling menasihati kepada penguasa-penguasa kalian. Dan juga Allah membenci bagi kalian 3 hal, yakni qila wa qal, banyak ngomong, kasratus soal, banyak bertanya, dan juga idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Fasyahidu minal hadisi wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Syahid dari hadis ini adalah agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Waqad yaqulu qailun ainal amru minal hadisi, fal jawabu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yarda warrida bil fi'li min siyagil amril far'iyati, fal ma'muru bihi fi hadal hadisi salasatu asya, ibadatullahi wahdah, al-i'tisamu bihablillah, wa adamul iftiraqi wa munasahati wulatil amri. Hadhil asya'u radiyahullahu lana wa ma radiyahullahu fahuwa ma'murun bihi wal amrul aslu fihi al-wujub. Wa huna su'alun wa huwa mal muradu bil i'tisami. Ada orang yang tertanya, di mana letak perintah di dalam hadis ini? Maka jawabannya adalah di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yardo, dan ridho. Apabila ridho terhadap suatu perbuatan, itu merupakan suatu bentuk dari perintah, amar far'iyah, perintah, dari bentuk cabang dari perintah. Maka orang yang diperintah di dalam hadis ini ada tiga person, ya. Wal ma'muru bihi, apa yang diperintah, ya, objek perintahnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah semata. Kemudian i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dan juga adamu, tidak adanya perpecahan, dan juga saling menasihati penguasa kaum muslimin. Maka hadhil asya, sesuatu yang diridhai Allah bagi kita, wa ma radiyahullah, maka apa yang diridhai oleh Allah itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan perintah asalnya adalah wajib atau suatu kewajiban, hukumnya wajib. Di sini ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan
al-i'tisam atau berpegang teguh atau komitmen. Insyaallah akan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.